Ini bagian pertama kita, yaitu introduction. Introduction ini berguna untuk menjelaskan secara singkat tentang kamu. Dan tentunya dengan introduction yang lengkap seperti ini, recruiter akan lebih mudah mencari kamu. Foto profil dengan tersenyum bisa kayak gini ya, menghadap ke depan. Bisa juga yang kayak gini, gitu. Atau lebih tersenyum lebar. Nah, foto profil ini latar belakangnya polos. Atau yang kedua, latar belakangnya blur. Suasana yang lebih formal, blur. Misalnya suasana kantor atau taman, tapi belakangnya blur gitu ya. Jadi nggak terlalu ke distraksi. Cover. Di bagian cover sini, kamu bisa jelasin kamu siapa, kontak kamu, website, atau hal-hal yang perlu kamu jelaskan. Atau mungkin foto kamu lagi public speaking, atau lagi ikutin lomba. Itu bisa. Nah, bikin cover ini, kamu bisa bikin di Canva. Tinggal searching aja, LinkedIn cover. Bagian nama. Bagian nama ini, kamu bisa cantumin nama lengkap, atau nama depan dan nama belakang, atau nama depan, inisial nama tengah, dan nama belakang. Dilanjut dengan audio. Audio bagaimana menyebutkan nama kamu dan pronouns jika kamu memang ingin menampilkannya. Di bagian kedua, deskripsi singkat tentang kamu. Kamu itu siapa sih? Kamu berpengalaman selama berapa tahun sih? Portofolio kamu apa sih? Kalau kan TikTok gitu ya. Terus aku ada 6 juta viewers nih, gitu. Nah, kamu misalnya, oh aku udah 1 tahun nih intern di bidang digital marketing. Hari-hari misalnya aku guiding career for Gen Z, gitu ya, through content. Dan aku juga sociopreneur dan founder dari Watery Nation, kayak gitu. Ini kalau kamu pakai fitur creator, tapi ini nggak wajib ya yang abu-abu ini. Ini hashtag nih, misalnya Gen Z kah, marketing, ini pokoknya interest kamu dan konten yang kamu provide sebagai content creator di LinkedIn. Sekali lagi, ini nggak wajib kalau kamu emang bukan content creator di LinkedIn. Dan kamu tulis, ya kamu di mana nih? Di Jakarta, Indonesia, atau kamu berada di UK, misalnya kalau kamu lagi kuliah di sana, atau kamu di US, dan Malaysia, dan segala macam. Dan contact info, ini isinya ada seperti email, nomor telepon, ataupun website portofolio kamu. Dan nanti juga ada settingan ya, jadi nggak wajib untuk dipublish semuanya. Di sini juga ada informasi jumlah followers dan jumlah koneksi kamu. Terus ada juga open to work ya. Jadi kalau kamu memang lagi nggak full time atau kamu lagi pengen cari kerja, kamu bisa cantumin ini open to work. Sebagai apa nih? Nanti akan dijelasin lebih lanjut. Dan kamu juga providing service nih, sebagai freelancer misalnya. Kamu nge-provide apa? Misalnya resume review, career development, dan segala macam. Nah, tadi kita udah lihat ya hasilnya kayak gimana. Terus, kalau kita edit, kayak gimana sih bentukannya biar bisa jadi kayak tadi, gitu. Yang pertama adalah, nih, lampirin dulu first name dan last name. Kayak aku Arfiana Maulina, baru Fatimah. Kenapa? Karena aku lebih dikenal sebagai Arfiana Maulina gitu kan. Atau kalau nama kamu lebih panjang dari ini bisa kamu bagi dua. Misalnya Arfiana Maulina Fatimah Fatimah. Dan name pronunciation, itu nanti kamu nge-record sendiri di LinkedIn. Dan aku itu kalau kalian dengar yaitu Arfiana gitu. Dan aku juga tambahin pronouns aku yang bisa visible ke semua LinkedIn member. Kamu juga bisa klik visible to ini kalau misalnya kamu emang nggak mau menampilkan atau hanya menampilkan ke koneksi kamu. Dan di bagian headline sini, kamu bisa tulis ya, tadi deskripsi singkat, dan current position-nya kamu tuh di mana. Nanti kamu bisa diklik juga. Terus kira-kira harus ditampilin nggak sih? Ini bisa kamu centang atau nggak kamu centang. Kalau kamu centang, hasilnya akan kelihatan tuh current company kamu atau pekerjaan yang sedang kamu kerjakan di samping profil kamu. Tapi kalau kamu nggak mau nyantumin, nggak apa-apa. Edukasi juga sama. Kamu bisa cantumin di sebelah nama kamu, atau kamu nggak mau nyantumin, itu juga nggak apa-apa. Dan next adalah daerah ya tadi ya, di mana sih kamu bisa bekerja,
Dan industri ini penting banget. Ini bisa berpengaruh ke network kamu di LinkedIn. Jadi kamu masukin industri pekerjaan yang sesuai dengan dirimu. Terus contact info, kalau tadi kita lihat ada tulisan kontak ya. Nah, nanti kamu bisa edit di sini nih, kontak apa sih yang pengen kamu kasih ke orang lain. Tadi kita udah bahas bagaimana mengedit profil dari atas sampai bawah sini ya. Sampai bawah yang sebelum yang ada 2 itu. Dan tadi kamu ngeditnya itu dengan cara klik yang di sebelah sini nih. Nah, tuh yang ada pensil. Nah, gitu ya cara editnya. Sekarang kita lanjut ke 2 bawah itu tuh, 2 bawah yang sebelah sini nih. Oke, misalnya yang pertama itu adalah yang bagian sini. Lalu kita editnya seperti apa? Nah, ini. Oke. Di sebelah sini, di job title-nya, kamu open apa nih? Misalnya marketing intern. Kelihatan kan di sebelah sini, marketing intern. Terus workplace-nya kayak gimana? Kamu bisa on-site, remote, atau hybrid. Terus job location-nya di mana nih? Oh, kamu misalnya bisa di Jakarta aja, atau kamu bisa di daerah lain, negara lain. Terus job location-nya kalau remote di mana nih? Jadi dia ada 2 ya, ada yang on-site, ada yang remote. Dan start date-nya gimana? Misalnya immediately, atau flexible. Dan job type-nya mau kayak gimana nih? Misalnya, oh si marketing intern ini, workplace-nya bisa on-site dan remote, bisa di Jakarta dan New York, dan lagi fleksibel aja nih, nggak buru-buru banget. Makanya job type-nya aku bisa semuanya deh, lagi sambil kuliah gitu kan. Terus kamu bisa juga atur nih di bagian sini. Oh, cuma recruiters only nih yang boleh lihat. Atau semua member bisa lihat gitu. Jadi semuanya bisa diatur sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Oke, next adalah providing service. Kalau kamu memang masih freelancer atau sambil jadi freelancer, kamu wajib banget gunain fitur ini. Caranya tinggal klik aja tombol pensil di situ. Pokoknya semua fitur LinkedIn itu pakai tombol pensil ya. Dan nah di sini kamu sediain service apa sih? Dan apa sih deskripsi dari service kamu ini? Misalnya social media marketing, kamu jelasin tuh, kalau kamu punya experience, berapa lama di bagian marketing, dan berapa sih experience yang secara profesional, dan di mana sih portofolionya, ya, selama atau durasinya itu, length-nya ya, itu sampai 500 kata, itu ada nih di sini. Terus work location-nya di mana nih? Misalnya Jakarta atau remote gitu ya untuk service ini. Dan review visibility. Nih, ini all LinkedIn member, jadi semua orang yang terkoneksi ataupun cuma nge-stalk profil kamu bisa order service kamu ini atau layanan kamu ini ya. Dan ini client request juga bisa, dan oke. Ini bisa juga diedit visibility-nya ya, misalnya oh cuman koneksi aku aja, oh bisa public, itu juga bisa diedit sesuai dengan kenyamanan dan preferensi masing-masing. Oke, jadi kita udah lengkap banget ya tadi bahas mulai dari bagaimana menggunakan foto profil, bagaimana membuat cover di Canva, hingga bagaimana mencantumkan nama dan audio dan pronouns di sini, dan menyantumkan deskripsi. Deskripsi yang berisi pekerjaan kamu sekarang, dan pengalaman kamu, dan kegiatan sehari-hari kamu, dan juga interest atau minat yang kamu inginkan. Misalnya aku sociopreneur. Dan selanjutnya, kamu juga sudah bisa untuk memilih ya lokasi secara remote maupun on-site. Kamu juga sudah bisa mengedit contact info, dan kamu juga sudah bisa open to work hingga menyediakan layanan jasa. Semua ini bisa kamu edit dengan klik masing-masing pensil di setiap bagiannya.
Contoh pensil di bagian cover untuk mengedit cover, pensil di bagian intro untuk mengedit intro, dan pensil di bagian Open to Word dan layanan jasa untuk mengedit masing-masing bagiannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian LinkedIn yang kedua.